Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah, kembali lagi di video kita ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi pertengahan semester untuk pelajaran matematika kelas 5. Sebenarnya ini ada 2 halaman ya. Cuma baru 1 halaman yang diberikan fotonya. Jadi kita bahas dulu ini ya, karena bertepatan juga pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengerjakan apa-apa yang akan kita kerjakan, baik berupa tugas, urusan rumah, perkara dunia dan perkara akhirat. Oke. Keliling dan luas bangun datar ya. Jenis-jenis bangun datar. Nah, Ananda jadi jenis-jenis bangun datar ya. Jadi hanya kita akan mengulang kembali review-review bangun datar ya. Jadi bangun datar ada banyak ya. Jadi jenis-jenis bangun datar. Ya, boleh langsung dicatat di bukunya ya. Jenis-jenis bangun datar. Oke. Yang pertama ada segitiga ya. Segitiga. Yang kedua ada persegi panjang. Yang ketiga ada persegi. Ya. Yang keempat ada apa ya? Jajar genjang. Jajaran genjang ya. Oke, yang kelima ada apa? Ada layang-layang ya. Layang. Oke, yang keenam ada apa? Ada belah ketupat ya. Belah ketupat. Oke, yang ketujuh ada trapesium. Ya. Trapesium. Nah, sebenarnya juga lingkaran juga merupakan bangun datar ya. Namun sempat tadi ada salah seorang Anda mengatakan bahwa lingkaran tidak masuk dari hal-hal yang telah dipelajari. Nah, ini ya jenis-jenis bangun datar. Jadi poin pertama, alhamdulillah ya, kita sudah memahami jenis-jenis bangun datar. Ada segitiga, persegi panjang, persegi, jajaran genjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium. Oke, kita beralih ke poin kedua, memahami konsep bangun datar. Oke ya. Nah, untuk yang pertama kita akan memahami tentang persegi panjang ya. Memahami konsep keliling persegi panjang. Jadi misalnya kalau kakak ya gambar persegi panjang di sini. Jadi gambar persegi panjang seperti ini ya. Oke. Enggak bagus ya. Ternyata bagus ya. Nah, kita misalkan di sini adalah A ya. A. Ini adalah B. Ini adalah C dan ini adalah D ya. Nah, konsep keliling persegi panjang ini kita bayangkan bahwa persegi panjang ini adalah kolam renang ya, kolam renang. Dan kita berjalan di tepi kolam renang ya. Kita mulai dari sudut sini. Kita berjalan. Kita telah berjalan sejauh A. Terus kita belok lagi ya, B. Terus belok lagi C. Terus belok lagi D. Nah, inilah yang dimaksud dengan keliling. Artinya kita berjalan mengelilingi kolam tersebut tepat di tepinya ya. Jangan ada yang berjalan di sini karena itu terlalu jauh dari tepi ya. Nah, sehingga kita bisa menulis bahwa keliling persegi panjang ya, keliling
sama dengan A ditambah B ditambah C tambah D, ya. Tambahkan saja semua sisinya dan begitulah memang konsepnya, ya. Nah, adapun rumus yang biasa kita pelajari di sekolah, ya. Misalnya kita gambar dulu persegi panjang, ya. Nah, rumus biasa dikenal di sekolah, ya. Kebetulan ini panjangnya adalah P. Disebut P, ya. P itu panjang. Oke? Dan ini karena sama juga jawab P. Nah, dan yang ini adalah lebarnya. Dan ini juga adalah lebarnya, ya. Sehingga kita menulis bahwa keliling sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L lagi, ya. Atau bisa ditulis karena P sama, ya. Bisa ditulis ini P ditambah P tambah L tambah L sama dengan P tambah P adalah 2 kali P, ya. 2P. 2P artinya itu 2 kali P. Panjangnya kita kali 2, ya. Ditambah 2L. Nah, didapatlah rumus keliling sama dengan 2P tambah 2L. Nah, gitu, ya. Nah, bisa juga kalau misalnya mau lebih sederhana, keliling sama dengan, ya, kita pakai sifat apa itu namanya, ya, distribusi, ya. Jadi kita keluarkan 2-nya, sisa P tambah L. Didapatlah keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Jadi ini kita kalikan dulu P tambah L-nya, ya. Baru nanti saya itu dulu dikali 2. Jadi kita dapat rumus keliling, ya. Keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Usahakan kerjakan dulu yang paling yang dalam kurung dulu. Oke. Nah, dapatlah konsepnya, ya. Keliling. Dan ingat, konsepnya itu keliling bangun datar dimanapun itu bangun datarnya bagaimanapun, ya. Seakan-akan kita berjalan, ya, menelusuri bangun tersebut. Nah, bangun datar. Jadi misalnya kita, karena ini persegi panjang, jadi kita misalkan dia kolam renang. Karena kan biasa kan memang permukaannya kolam renang kan berbentuk persegi panjang. Meskipun ada yang bentuknya L, ya. Misalnya di Sopengnya ada permandian Ompo dulu waktu masih kecil, ya. Sering ke sana berbentuk L. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Nah, bagaimana kalau persegi? Jadi kita gambar dulu perseginya. Kita gambar perseginya. Oke, semoga bagus perseginya, ya. Nah, ini persegi. Ingat, ya, ciri-ciri persegi itu, ya. Yang ini sama, ya. Panjang yang ini dengan yang ini sama, dan ini sama, ini sama. Itu artinya sama, ya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang konsep tadi, ya. Ini A, ini B, ini C, dan ini adalah panjangnya D, ya. Maka kita dapat keliling sama dengan, ya, A tambah B tambah C tambah D, ya. Karena seakan-akan kita keliling saja. Misalnya kita punya sawah, ya, kebetulan sawahnya berbentuk persegi, ya, kita keliling saja. Ingat, dimulai dari sudut, ya. Kita telah berjalan sejauh A, terus B, terus sejauh C lagi, dan sejauh D. Makanya kelilingnya sekarang A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, rumus yang kita dapat dari buku, misalnya kita gambar dulu persegi ulang, ya. Karena sesuai dengan sifat persegi bahwa ini sama, ya, ini sama, ini sama. Dan kita menamai semua sisi persegi adalah dengan S, ya. Maka kita temukan bahwa keliling sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, ya. Sama dengan, ada berapa S-nya? Sama dengan 4 dikali S atau 4S. Didapatlah keliling sama dengan 4S. Oke? Seperti itu, ya. Nah, tapi kalau mau lebih mudah itu, ya, tinggal ditambah-tambah saja. Sama hasilnya, ya. Oke. Setelah persegi, apa lagi? Oh, ada segitiga, ya. Nah, begitulah segitiga. Nah, kita gambar segitiga, ya. Oke, segitiga. Misalkan ini
Ini panjangnya adalah A. Misalnya ini panjangnya adalah A ya. Ini panjangnya B, ini panjangnya C. Berarti keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Itu aja ya. Tidak ada lagi rumus yang lain. Karena seakan-akan ya kita mengelilingi dari sini, ya, terus belok lagi mengikuti bangun ya. Kira-kira apa ya? Oh, taman. Misalnya tamannya berbentuk segitiga biasa. Taman macan berbentuk segitiga ya. Nah, jadi kita seakan-akan jalan ini taman tersebut. Makanya pas kita melalui mulai sini, terus ke sini lagi, terus ke sini, jarak yang kita tempuh itu adalah A ditambah B tambah C. Oke. Nah, sekarang jajaran genjang. Oke, kita gambar jajaran genjang. Jajaran genjang begitu juga ya. Oke, kita gambar gini dulu, terus gini, terus gini, terus gini. Oke, inilah jajaran genjang. Nah, jajaran genjang gitu juga ya. Yang simpelnya, yang gampangnya ya. Nah, adalah misalnya ini adalah panjangnya adalah A, ini panjangnya B, ini ini panjangnya B, ini panjangnya C, dan ini panjangnya D ya. Kelilingnya langsung saja ya. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C tambah D. Oke. Nah. Oke, sekarang layang-layang. Wah, layang-layang juga begitu ya. Yang penting konsepnya, kalau paham konsep, insyaallah mudah ya. Jadi kita gambar layang-layang dulu. Oke, bagus ya layang-layangnya ya. Oke, nah, layang-layang kan biasa ada gininya ya, diagonalnya. Oke, nah, jadi ini kan gini ya. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Jadi kita seakan-akan berjalan ya, bisa dari sini. Kita berjalan terus belok lagi mengikuti sisi bidang yang kita jalani, kita kelilingi. Hanya kita peroleh keliling sama dengan A ditambah B tambah C tambah D. Oke, mantap. Nah, sekarang belah ketupat. Oke, ya kita gambar belah ketupatnya dulu ya. Belah ketupatnya kita gambar kayak gini. Bagus ya belah ketupatnya. Yang penting ini semua sisinya sama ya. Kita ulang, kita gambar yang bagus-bagus. Oke, semoga tambah bagus ya. Iya, oke, agak mendingan ya. Oke, misalnya nih ya. Sini A, sini B, sini C, dan sini D. Jadi kita seakan-akan berjalan ya. Dari titik sini mengelilingi bidang dan kembali ke titik sini lagi. Kita jalan. Sampai sini artinya kita telah mengelilingi bidang tersebut sejauh A ditambah B ditambah C ditambah D. Itu mudah ya kalau keliling itu. Trapesium. Oke, sekarang trapesiumnya kita buat trapesium dulu. Cara buat trapesium sembarang ya. Buat garis sejajar 2 atau bisa langsung gini ya. Yang nggak bagus ya. Kita harus lebih profesional kayaknya deh. Gini ya. Ini bukan trapesium, soalnya tidak sejajar ya. Nah, kita buat yang sejajar. Kita tarik garis dari sini, terus dari sini, terus di sini, terus kita tulis. Ini lumayan ya, lumayan sejajar. Trapesium. Nah, jadi misalnya di sini kita kasih A, ya. Sini adalah C, ini adalah B ya. Dan ini adalah D, ya. Jadi ketika kita mengelilingi bidang ini, atau misalnya berbentuk trapesium seperti biasa, sawah ya, kayak anggaplah sawah, kita mengelilingi sawah ya.
Jadi kita mulai start dari sini. Kita berjalan sejauh A meter. Kita belok sejauh C meter. Terus kita belok lagi sejauh B meter. Kita belok lagi sejauh D meter. Nah, makanya kita temukan bahwa keliling sama dengan A ditambah B tambah C ditambah D. Oke? Nah, itu ya. Oke, ada lagi ya? Oh, udah enggak ada ya. Udah 15 menit lagi ya. Nggak terasa waktu. Jadi, oke, memahami konsep keliling bangun datar, sudah ya. Oke. Nah, sekarang memahami konsep luas bangun datar. Oke, kita konsep luas bangun datar ya. Misalnya persegi panjang dulu ya. Oke. Nah, kita hapus-hapus dulu ya, yang bisa dihapus. Oke. 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 Oh. Kita hapus-hapus dulu ya, yang bisa dihapus. Oh my god. Mau ya. Oke, nah cari luas ya. Jadi luas itu adalah daerah yang berada di dalam garis ini. Jadi kan ada garis biru ya yang bersepanjang ini. Jadi nih, nah ini yang adalah inilah namanya luas. Ya, nah luas. Nah, bagaimana cara mencari luasnya ya? Konsepnya bagaimana? Nah, sebenarnya kita bisa pakai metode banyak ya. Contoh misalnya kita ulang dulu ini ya. Kita hapus dulu. Ya, oke. Oh. Nah, saya kayak gini ya. Kita buat berapa ini? Bisa buat berapa nih? Misalnya gini. Aduh. Ini sih harus bagus ya. Kalau nggak bagus sih parah loh. Aduh, miring-miring ya. Atau kita buat ulang dulu ya. Kita hapus dulu. Kita buat ulang perseginya, persepanjangnya. Supaya dia bagus. Oke. Oke, sudah bagus ya. Jadi kita tinggal kasih garis seperti ini. Tuh. Oke. Oke, anggap bagus ya. Nah, sekarang untuk mencari luasnya itu adalah kita menghitung ada berapa kotak. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 berarti sini 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Nah, ternyata ini ada 28 kotak. Nah, sebenarnya kita bisa mudah mencarinya, yang penting kita memahami konsep luas tersebut. Jadi kita tinggal menghitung. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak ya. Dan ada 4 kotak di bawahnya. Nah, sehingga kita bisa tulis luas sama dengan panjang kali lebar. Tuh? 4 kali bukan 4 ya, 7 kali 4. 7 kali 4 sama dengan 28. 28 satuan. Jadi kita dapat ya, rumus luas itu ternyata sama dengan panjang kali lebar. Oke. Nah, selalu gitu ya. Jadi panjangnya dikali lebarnya. Nah, kita beralih ya. Oke, sekarang kita beralih ke persegi. Kita pusing dulu ya. Nah, kebetulan persegi panjang dan lebarnya sama. Yang kita beri nama dia dengan S.
yang kita beri dia nama dengan S, ya. Nah, panjangnya S, lebarnya juga S. Nah, sehingga kita tulis lebar luas sama dengan, karena yang panjang kali lebar, cuma panjangnya itu S dan lebarnya S. Berarti sisi kali sisi. Sudah ya didapat. Nah, oke. Jadi rumus kelilingnya ini, rumus luasnya ini. Nah. Oke, sekarang segitiga. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ya, segitiga itu, ya, segitiga itu. Jadi misalnya kalau bisa dibentuk dari persegi panjang. Jadi misalnya kalau saya gambar persegi panjang ya. Nah, oke. Nah, kalau jika saya bagi dua ini, oke, saya pakai tinta merah ya. Nah, ya. Maka tinta merah yang ini akan membentuk segitiga. Oke, kita hasil dulu ya supaya lebih bagus. Oke. Ya. Dimana alas segitiga berupa P. Ya, tingginya berupa L. Ya. Jadi luas daerah yang diarsir ini yang hijau-hijau adalah luas sama dengan panjang dikali lebar dibagi 2. Ya. Kenapa? Karena kan ini rumus persegi panjang, luas persegi panjang, kita bagi 2 daerahnya, didapatlah seperti ini. Tapi karena segitiga dia memakai alas dan tinggi, nah kita tulis luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Itulah rumus luasnya ya. Nah, gitu. Itulah konsepnya segitiga. Nah, jajaran genjang ini sebenarnya ya, kalau kita perhatikan cara mencari konsep luasnya, nah perhatikan ya. Kalau kita misalnya menarik garis lurus di sini, oke, ya. Dan ini daerah ini yang diarsir ini, ya, ini daerah yang diarsir ini, kita pindahkan ke sini, maka dia akan terbentuk seperti ini, ya. Sehingga awalnya jajar genjang berbentuk seperti yang biru dan akan berbentuk seperti yang merah ini. Akan berbentuk persegi panjang. Ya. Di mana panjangnya adalah alasnya dan lebarnya adalah tingginya. Oke? Jadi ketika kita membentuk jajaran genjang, lagi aja kita kasih gambar bagus-bagus ya. Aduh, mantap ya. Tuh kurang. Usahakan miringnya sama ya. Oke, anggaplah bagus ya. Tuh, tapi tunggu dulu. Kita gambar yang bagus-bagus. Oke, mantap ya. Nah, jadi ini adalah alasnya ya. Ini adalah alasnya dan ini adalah tingginya. Nah, sebagaimana tadi, berarti luasnya sama dengan alas dikali tinggi. Awalnya P kali L ya. Alas dikali tinggi. Jadi luas sama dengan alas dikali tinggi. Ingat, alasnya di bawah, tingginya nih. Oke. Itulah konsep luas dari jajaran genjang. Nah, layang-layang. Nah, layang-layang itu konsepnya ya. Gimana ya? Jadi ini kan ada diagonal-diagonalnya ya. Ini adalah yang diagonal ini adalah D1. Waduh, takut Ustaz jelaskan tambah bingung nanti ya. Terus ini adalah D2. Nah, jadi rumus luasnya untuk layang-layang mungkin dihafal saja ya rumusnya ya. Karena ini adalah gabungan dari segitiga ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah segitiga pertama,
Nah, ini adalah segitiga kedua. Ya. Di mana alasnya adalah D2 dan tingginya adalah 1/2 D1. Itu sebenarnya agak maksudnya butuh konsentrasi yang lebih dalam ya. Nah, tapi misalnya kalau misalnya disuruh cari luas layang-layang ya, tulis saja. Luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Ya. Diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, begitu pun yang berlaku ketupat ya. Di sini ada diagonal, kita kasih nama dia D1. Di sini juga ada diagonal, kita kasih nama D2. Luasnya sama dengan 1/2 dikali D1 kali D2. Ya, kapan-kapan kita bahas ya. Kenapa bisa rumusnya seperti ini? Ya. Nah, sekarang trapesium. Nah, untuk trapesium ya perhatikan ya, ini sisi sejajar ya, A dan B. Ini ya, ini A dan ini B. Sisi sejajar. Jadi luasnya sama dengan 1/2 dikali A tambah B. Jadi sisi sejajar ditambahkan ya. Terus nanti dikali T. Oke? Nah, inilah konsep mencari luas dalam bangun datar ya. Kecuali lingkaran ya. Nah, jadi kita telah selesai 3 poin ya. Oke. Mungkin ada baiknya sampai sini dulu ya, karena videonya sudah 26 menit ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya dapat lagi kisi-kisi yang lain, kita akan buat lagi videonya ya. Terima kasih telah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.